Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Desmi Putri dari kelas IPS 5B, NIM 1911-2700042. Mata kuliah Patologi Sosial yang diampu oleh dosen saya Bapak Sepri Yunaman MSI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan kelompok selanjutnya yang bertema kriminalitas. Langsung saja ke materi yang bagian A, yaitu definisi kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan. Sebagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian kejahatan secara yuridis, di mana berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana. Yang diatur dalam hukum pidana, kriminalitas atau tindakan kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal itu adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok, dan juga teroris. Kemudian materi selanjutnya yaitu yang B, faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas. Kriminalitas ini dimanapun terjadi karena didukung oleh faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Ada faktor ekstern dan juga enteren. Untuk lebih jelasnya, berikut saya jelaskan uraiannya. Yang pertama, ada faktor eksternal penyebab terjadinya kriminalitas. Yang pertama, ada tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindakan kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan tersebut. Yang B, kemajuan teknologi. Itu membuat informasi mudah tersebar, dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal, maka informasi tindakan kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama. Yang C, contoh disintegrasi budaya berupa makin canggihnya barang-barang elektronik. Nah, ini memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri. Kemudian kesenjangan sosial. Ini memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminalitas seperti merampok, mencuri, begal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada fanatisme. Fanatisme ini pada sesuatu seperti klub olahraga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti menganiaya atau bahkan membunuh. Yang kedua ada faktor internal. Penyebabnya yang pertama ada rasa iri terhadap orang lain. Kemudian sifat sombong bisa membuat seseorang mudah tersinggung. Kemudian perbedaan pendapat yang tidak diikuti oleh rasa toleransi yang tinggi, bisa memicu tindakan kriminal seperti perkelahian atau perseteruan. Kemudian memiliki pola pikir materialistis. Ini memicu pelaku tindak kriminal untuk melakukan korupsi. Kemudian degradasi mental akibat stres atau depresi. Ini dapat mengakibatkan orang tersebut melampiaskannya kepada orang lain dengan cara berbuat kejahatan. Kemudian materi yang C, bentuk-bentuk kriminalitas. Menurut Light, Keller, dan Calhoun, tipe kejahatan ada 4. Yang pertama yaitu white collar crime. Ini kejahatan kerah putih. Ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi. Yang kedua ada kejahatan tanpa korban. Ini kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian kejahatan terorganisir. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Kemudian kejahatan koorporasi. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekankan kerugian. Kemudian materi selanjutnya yang bagian D, angka kasus kriminalitas di Indonesia saat ini. Kepolisian mencatat kenaikan angka kriminalitas dari minggu pertama sampai minggu kedua 2021. Data kepolisian di tanah air menunjukkan kasus kejahatan naik hingga 236 kejadian dengan presentasi kenaikan angka kejahatan 5,08%, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 19 Januari 2021. Ramadan juga menyebutkan jumlah kejahatan yang
yang ditangani polisi pada minggu pertama 2021 mencapai sebanyak 4.650 kejadian, sedangkan minggu kedua itu meningkat menjadi sebanyak 4.886. Kemudian kejahatan terhadap kekayaan negara pada minggu pertama sebanyak 51 kejadian, sedangkan minggu kedua sebanyak 57 kejadian. Terjadi kenaikan 6 kejadian atau 11,76%. Polisi juga mencatat 5 kasus kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi pada minggu kedua di 2021. Di antaranya kasus narkotika sebanyak 790 kejadian, kasus pencuri dengan pemberatan curat sebanyak 523 kejadian, kasus penggelapan sebanyak 349 kejadian, kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 220 kejadian, dan kasus perjudian sebanyak 77 kejadian. Kemudian materi yang selanjutnya, dampak kriminalitas di Indonesia. Yang pertama yaitu keresahan masyarakat, kerugian berupa material, trauma, rasa tidak nyaman, minimnya rasa tenggang rasa bersalah yang tinggi, merasa difrustasi dan dikucilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.